Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada tema 4. Hari ini kita akan belajar muatan seni budaya dan prakarya. Kompetensi dasar, memahami dan membuat reklame. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua dalam menuntut ilmu. Pengertian dan jenis-jenisnya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Adapun untuk jenis-jenisnya, yang pertama, berdasarkan tujuan pengadaannya. Yang kedua, berdasarkan medianya. Dan yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, reklame berdasarkan tujuan pengadaannya. Di situ ada komersial. Reklame ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya berkaitan dengan iklan barang atau jasa sebuah perusahaan. Contohnya iklan produk sabun, iklan mobil, dan yang lainnya. Yang kedua, non komersial. Reklame ini dibuat untuk kepentingan sosial, yaitu mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, reklame berdasarkan medianya. Ada reklame audio, reklame yang hanya bisa didengar. Yang kedua, reklame visual, reklame yang berbentuk gambar dan tulisan, hanya dapat dilihat. Dan yang terakhir, reklame audiovisual. Reklame ini dapat menggunakan audio atau suara dan visual dan gambar, atau gambar maksudnya ya. Ini sudah banyak kita jumpai di jalan-jalan raya di kota-kota besar seperti Surabaya dan sebagian di Sidoarjo. Selanjutnya, reklame berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada reklame peringatan. Digunakan sebagai pengingat atau mengingatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dari lembaga pemerintah. Kita bisa lihat contoh di sini. Hindari aksi unjuk rasa di jalanan. Ini salah satu contoh reklame berdasarkan sifatnya, reklame peringatan. Selanjutnya, reklame penerangan, yaitu reklame yang bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Biasanya reklame ini digunakan pemerintah untuk menyampaikan program-programnya. Ini ada contoh, salah satu penghematan lampu ya, istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah reklame permintaan atau ajakan. Jenis reklame yang mengajak masyarakat agar bersedia menerima ajakan. Biasanya datang dari pihak pemerintah, swadaya masyarakat, atau pihak swasta. Contohnya di sini ada Germas, Gerakan Masyarakat. Ayo kita dukung ya. Ini contoh yang diambil dari Dinkes. Selanjutnya, adapun ciri-ciri reklame di sini, yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Dan yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Terdapat gambar atau ilustrasi. Dan yang terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat dengan rapi. Adapun fungsi dari reklame sendiri,
menciptakan suatu kesan tertentu mengenai jasa atau barang yang direklamasikan, membujuk masyarakat atau konsumen agar mereka mau melakukan pembelian pada produk tertentu. Dan yang ketiga, sebagai alat komunikasi antara seseorang penjual dan calon pembeli atau konsumen. Demikian pemaparan tentang reklame. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, ya ini, ayo berkreasi. Mari berkreasi membuat sebuah reklame sederhana. Reklame itu berisi pesan supaya masyarakat taat pada peraturan untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Adapun ketentuannya, 1. Kerjakan di buku gambar A4 1 lembar saja. Yang kedua, nah ini, hanya kreativitas yang dapat membatasimu. Jadi kalian buat semenarik mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin. Ya. Dan yang ketiga adalah no plagiasi. Artinya tidak mencontoh di internet, tapi sebagai bentuk inspirasi tidak apa-apa. Ya. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semuanya. Mari kita renungi surat Al-Mujadilah ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jangan malas untuk belajar. Jangan malas dalam menuntut ilmu, karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian, mohon maaf bila terjadi kesalahan atau ucapan yang kurang baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.